Dulu, sebelum dikenal dengan nama Indonesia, pulau-pulau yang ada di Indonesia ini disebut dengan nama Nusantara. Ketika itu, Nusantara pemerintahannya berbentuk kerajaan. Sebut saja Kerajaan Medang, Singosari, Majapahit, Demak, dan Mataram Islam. Kemudian datanglah Belanda. Di era kolonialisme Belanda, Indonesia disebut dengan Hindia Belanda. Pemegang kekuasaan tertingginya adalah Ratu Belanda. Itu artinya Hindia Belanda juga berbentuk kerajaan. Perang Dunia Kedua merubah peta pemerintahan di Hindia Belanda. Di era inilah muncul yang disebut nasionalisme, sehingga lahirlah Indonesia di tahun 1945 yang berbentuk republik. Kini, umur Republik Indonesia sudah 77 tahun. Republik Indonesia sudah mempunyai 7 presiden. Dari ke-7 presiden ini, tentunya banyak cerita yang menghiasi perjalanan Indonesia. Hanya saja, cerita yang dulu kita pernah dengar akan kebesaran Majapahit, gagahnya Singosari, damainya Kerajaan Medang, tidak terlukis dalam wajah Indonesia saat ini. Lantas, bagaimana seandainya jika Indonesia berbentuk kerajaan, mengulangi sejarah leluhurnya terdahulu? Kebetulan, Indonesia mempunyai banyak cerita rakyat tentang akan bangkitnya Indonesia di masa depan. Kebangkitan ini akan dipimpin oleh sosok yang dikenal sebagai Budak Angon atau Satrio Piningit. Bahkan Soekarno sendiri pernah meramalkan akan datangnya Ratu Adil di Indonesia. Bahkan dulu ada angkatan perang Ratu Adil yang bertujuan memberontak terbentuknya Indonesia menjadi republik. Jadi sosok inilah yang akan memimpin Indonesia dalam bentuk kerajaan. Raja di Indonesia akan bertahta selama dirinya masih hidup. Di belakang raja ada Dewan Penasihat yang berisikan para Brahmana atau para ulama yang sakti mandraguna dan menjauhi kehidupan dunia. Sementara untuk mengurus jalannya pemerintahan, raja memiliki Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat. Sementara bagaimana dengan pemilihan rajanya? Indonesia akan dibagi dalam beberapa negara bagian yang masing-masing mempunyai raja-raja. Seperti diketahui, Indonesia kini juga masih mempunyai subnasional monarki yang masih aktif. Nah, raja-raja ini secara bergantian memimpin Indonesia. Dengan ini, keberagaman etnis di Indonesia tetap akan terjaga. Bhinneka Tunggal Ika akan tetap terjaga. Keberagaman suku, budaya, bahasa, agama adalah pondasi kuat dari kerajaan Indonesia ini. Jika Soekarno pernah meramal akan datangnya Ratu Adil, maka keadilanlah yang menjadi sendi utama dari kerajaan ini. Dengan dibaginya Indonesia dalam beberapa negara bagian, akan menjadi lebih adil karena bisa memaksimalkan potensi setiap daerah. Ingat, dalam sila ketiga disebutkan Persatuan Indonesia, bukan Kesatuan Indonesia. Meski terdiri dari beberapa negara bagian yang dipimpin oleh para raja, Indonesia tetap bersatu. Jika kita melihat bangsa Indonesia mempunyai DNA kerajaan, mungkin Indonesia akan mengulangi masa kejayaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan Majapahit. Pecahkanlah manta, sembuhlah luka, terbitlah matahari, lancarkanlah hamba untuk bertani, amin amin sendiri. Sesekali berpikir utopis juga diperlukan. Terkadang jengah juga melihat kondisi Indonesia yang begitu carut-marut. Tapi sebenarnya tidak ada garansi bila kembali ke zaman kerajaan Indonesia akan mencapai kejayaan. Pasalnya, kejayaan Sriwijaya,
Mataram kuno, dan Majapahit juga hanya tinggal bekasnya saja. Bahkan keraton-keratonnya juga tak nampak hingga kini. Mereka tetap hancur dan lenyap. Pada intinya, apapun bentuk negara dan pemerintahannya, modal manusianya lah yang menentukan nasib Indonesia. Indonesia butuh generasi baru, bukan generasi penerus.